Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Di video kita sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwa dulu di Jawa itu pernah berkembang sebuah kepercayaan atau sebuah ajaran yang bernama ajaran kejawen. Ya, kita sudah dapat menyimpulkan bahwa ajaran kejawen itu bukan sebuah agama tetapi memang sebuah pandangan hidup atau falsafah yang dipegang teguh ya secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa, bahkan sampai saat ini pun ada yang disebut dengan kejawen di Jawa. Namun karena adanya akulturasi budaya, kemudian adanya pengaruh Islam, maka kejawen ini sering diidentikan dengan agama Islam. Walaupun sebetulnya kejawen dan Islam itu memang beda, karena Islam itu sebuah ajaran ya, sedangkan kejawen itu merupakan sebuah falsafah hidup dan pandangan hidup atau way of life. Tetapi memang benang merahnya ketemu ya, seperti akhlakul karimah, menjaga kesopanan, menjaga etika dan lain sebagainya. Ya, silakan Anda bisa melihat videonya dan silakan Anda simpulkan sendiri. Nah, di episode kali ini kita akan membahas lagi sesuatu yang berhubungan dengan Jawa juga ya, yang mana pada episode kali ini kita akan mencoba membahas suatu kepercayaan juga yang mungkin ini menarik untuk dibahas ya, karena biar bagaimanapun Jawa itu adalah sebuah suku yang memang sangat terkenal di Indonesia dan orang Jawa itu di mana-mana ada. Nah, karena memang orang Jawa ini adalah orang yang tentunya sangat dikenal di Nusantara, mungkin di Jawa itu banyak sekali berkembang yang namanya kepercayaan-kepercayaan. Tetapi di episode kali ini kita akan mencoba kepercayaan apa yang tentunya berhubungan dengan kepercayaan yang tentunya akan berkembang nanti ya di abad modern. Bahkan ini ada hubungannya dengan dunia modern saat ini. Ini yang akan kita coba kaji dan kita coba bahas. Untuk itu saya anjurkan Anda yang belum melihat video saya sebelumnya, silakan lihat dulu ya, jangan di skip biar tidak distorsi maknanya, pemahamannya, dan kita bahas dulu, kita putar dulu intronya. Sebagai makhluk yang memiliki kecerdasan, tentu manusia tidak hanya memiliki kecerdasan insting saja ya, tidak hanya memiliki intelijensinya saja, tetapi memang ada beberapa unsur-unsur terpenting yang ada dalam diri manusia. Salah satu unsur yang terpenting adalah unsur spiritual atau kecerdasan spiritual. Sejak dulu ya, di zaman dulu, bahkan orang-orang di Nusantara khususnya di Pulau Jawa ya, mungkin semua orang di Nusantara dulu memiliki unsur ilahiyah atau insting ilahiyah ya, karena mungkin mereka memiliki rasa spiritualitas ya, karena barangkali mereka saat itu berpikir ada sebuah entitas yang maha besar yang tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia, yang tidak pernah akan bisa dirasakan oleh panca indera manusia manapun, dan itulah yang disebut dengan insting ilahiyah atau spiritual insting ya, yang mana orang-orang zaman dulu itu sudah mengenal yang namanya unsur-unsur ketuhanan yang ada pada diri setiap orang. Nah, tidak terkecuali orang Jawa zaman dulu ya, mungkin di semua daerah di Nusantara ia mengenal, bahkan bukan hanya di Nusantara tapi di seluruh dunia semua orang pasti memiliki insting atau naluri ketuhanan atau spiritualitas ya, karena memang diri manusia itu suatu saat akan terkonek ya dengan sebuah kekuatan yang maha dahsyat dan yang maha segalanya. Dan ini juga yang terjadi di Pulau Jawa. Ya, seperti kita ketahui bahwa Pulau Jawa itu adalah pulau yang sangat padat ya, pulau yang menjadi epicentrum ya, dan ada sebuah kepercayaan yang berkembang di masyarakat ya, di masyarakat Jawa khususnya, yang mana ajaran ini jauh sebelum ada Islam, sebelum ada Hindu, sebelum ada Buddha, bahkan sebelum ada agama-agama yang lain. Nah, kepercayaan atau agama tersebut disebut dengan apa? Ya, agama tersebut disebut dengan Kapitayan.
Apa yang disebut dengan kapitayan? Apakah ini berbeda dengan episode kita sebelumnya? Di mana episode kita sebelumnya kita membahas tentang sebuah pandangan hidup atau falsafah hidup ala orang Jawa yang disebut dengan kejawen, ya. Kejawen itu apa? Silakan Anda bisa lihat videonya sebelumnya. Nah, kita fokus kepada apa yang disebut dengan kapitayan. Apakah ini mirip atau memang berbeda atau mungkin bagaimana? Ya, jadi kita mulai dari bahasanya terlebih dahulu. Apa sih segi bahasa atau etimologis atau lughatan ya dari arti kapitayan ini? Jadi kapitayan itu ternyata saya ambil dari berbagai macam sumber ya. Salah satunya adalah Wikipedia dan beberapa sumber yang lain mengatakan bahwa kapitayan ini berasal dari bahasa Jawa kuna atau bahasa Jawa yang sangat lama sekali. Ya, ternyata memiliki akar kata yang berarti taya, ya, kapitayan. Jadi akar katanya adalah taya. Sekali lagi berasal dari bahasa Jawa kuna. Ternyata arti kata taya itu sendiri artinya adalah tak terbayangkan, tak terbantahkan, dan mutlak atau absolut. Jadi bisa diartikan bahwa secara bahasa kapitayan ini adalah sebuah hal yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa terbantahkan, dan bersifat mutlak. Berarti ada sebuah kekuatan yang super besar, kekuatan yang maha besar, kekuatan yang maha segalanya di atas segalanya. Ya, kalau menilik arti sebuah bahasa yang berarti akar katanya adalah taya yang berasal dari bahasa Jawa kuna. Nah, kemudian secara istilah ya, berarti kapitayan ini adalah sebuah kepercayaan yang mengakui Tuhan sebagai monoteisme, atau Tuhan itu dikenal sebagai satu entitas saja, tidak mengenal dewa-dewa seperti di ajaran Hindu dan Buddha. Ya, ini juga berbeda dengan ajaran animisme dan dinamisme yang dulu juga sempat berkembang di Nusantara, bahkan di dunia. Jadi kapitayan itu adalah agama atau kepercayaan yang mengakui monoteisme. Tuhan itu satu, entitas Tuhan itu satu, tidak bisa ditawar lagi. Ya, kalau kita cermati, ya ini mirip dengan prinsip ketauhidan kalau dalam Islam. Tetapi memang karena ini barangkali dulu Islam sebelum ada di Jawa, jauh sebelum Islam datang, ada yang namanya kapitayan di dalam masyarakat Jawa. Dan ini berbeda dengan pembahasan kita yang kemarin, yaitu tentang kejawen. Dimana kejawen itu kan pada prinsipnya adalah sebuah pandangan hidup yang beralkulturasi dengan nilai-nilai keislaman. Sedangkan kapitayan itu adalah kepercayaan atau agama dari orang Jawa asli, ya, yang mengakui Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, entitas Tuhan itu satu, yang disebut dengan monoteisme. Begitu. Ya, berbeda sekali konsepnya dengan kepercayaan Hindu dan Buddha yang mengakui eksistensi dewa-dewi dan sebagainya. Tapi kapitayan tidak. Nah, ternyata istilah-istilah tersebut ya ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kapitayan ini berasal dari negeri yang lain seperti India dan segala macam. Tetapi memang ada beberapa pendapat ya yang mengatakan bahwa siapa yang membawa ajaran kapitayan. Ya, ternyata menurut beberapa sumber ya, kapitayan ini ternyata berasal dari salah seorang tokoh mitologis ya dari Jawa yang bernama Semar. Ya, Semar itu siapa? Mungkin Anda pernah mendengar tokoh Semar ya di kalangan orang Jawa, atau mungkin Anda yang bukan orang Jawa sudah pasti familiar dengan sosok atau istilah Semar itu sendiri. Nah, Semar itu ternyata adalah putra Sang Hyang Wangkuhan ya, seorang keturunan dari Sang Hyang Ismawa, dan konon Semar ini berasal dari negeri mitologis ya yang bernama Swetadwipa. Ya, mungkin Anda pernah mendengar negeri tersebut ya. Dan benua atau negeri tersebut memang ada sebagian orang yang percaya, ada yang tidak. Namun menurut beberapa informasi, benua yang bernama Swetadwipa konon adalah benua yang asal dari Semar tersebut. Dan benua itu hancur karena akibat bencana alam banjir yang sangat besar, sehingga Semar
dan beberapa pengikutnya mengungsi ke Pulau Jawa. Dan akhirnya Semar membawa ajaran yang disebut dengan Kapitayan ini. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, maka Kapitayan ini berkembang menjadi sebuah kepercayaan di Pulau Jawa hingga turun-temurun. Hingga saat ini pun Kapitayan banyak ditemui di kalangan orang-orang Jawa. Bahkan orang-orang Jawa yang memang betul-betul menjaga dan melestarikan ajaran Kapitayan itu, mereka sampai saat ini masih berbaur dengan masyarakat sekitar di Pulau Jawa, yang notabene saat ini Pulau Jawa adalah mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Nah, sedangkan dalam dalam mungkin kajian-kajian yang pernah dilakukan ya secara kebahasaan, secara istilah, ada yang menarik ya di sebuah istilah Kapitayan itu. Jadi istilah Tuhan dalam ajaran Kapitayan ini disebut dengan Sang Hyang Taya, ya, Sang Hyang Taya. Di mana Sang Hyang Taya ini memiliki sebuah kekuatan gaib yang disebut dengan Tu. Ya, kekuatan gaib itu disebut dengan istilah Tu. Nah, Tu ini memiliki dua kekuatan ya, ada yang Tu yang jahat, ada Tu yang baik. Tu yang baik itu disebut dengan Tuhan, sedangkan Tu yang jahat disebut dengan hantu. Makanya orang saat ini sebetulnya mewarisi, kalau dari keterangan tersebut ya, mewarisi istilah tersebut, ada istilah Tuhan, hantu, Tuhan, hantu, Tuhan, kan begitu. Ya, ini barangkali bukan cocokologi, tetapi memang itulah informasinya seperti itu. Ya, barangkali hal ini merupakan sebuah istilah yang barangkali menunjukkan bahwa Kapitayan itu memang sangat melekat di orang Nusantara, terutama di Pulau Jawa, kan begitu. Sedangkan bagaimana dengan konsep ibadah atau ritual yang dilakukan oleh para pemeluk Kapitayan ini? Ya, mereka pada dasarnya mempercayai bahwa Tuhan itu tidak bisa dipersonifikasikan dengan apapun di dunia ini. Tidak bisa ada yang menyerupai tentang Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak bisa dinalar, sesuatu yang tidak bisa dinisbatkan dengan apapun. Karena dia adalah sosok entitas yang maha segalanya, yang mengatur keseluruhan alam, yang mengatur kehidupan, ya, yang mengatur hukum-hukum dan segala macam. Makanya disebut dengan Sang Hyang Taya, ya, maha dari segalanya. Jadi nggak bisa manusia biasa mendeskripsikan tentang Tuhan, dipersonifikasikan apa yang disebut dengan Tuhan itu. Karena mereka memang monoteisme, mirip dengan prinsip ketauhidan. Nah, bagaimana mereka beribadah? Ya, mereka beribadah itu merupakan sebuah penghormatan kepada Tuhan, ya, atas segala karunia, atas segala pemberian, segala rezeki dan segala macam. Jadi ketika Anda mungkin ya ini barangkali ya, ini mungkin aja ketika Anda melihat orang yang menyembah misalkan dia dalam tanda kutip ya barangkali di laut begitu, kemudian nanti diberikan semacam sesajen atau apa, ya barangkali itu merupakan penghormatan. Karena menurut mereka, kami tidak menyembah laut, kami tidak menyembah benda-benda, kami tidak menyembah selain Tuhan. Ya, kami berbeda dengan animisme dan dinamisme. Ini merupakan perwujudan saja, ini merupakan manifestasi saja dari yang disebut entitas ya, sebagai Sang Hyang Taya atau Tuhan itu. Ini merupakan manifestasi aja. Kami menyembah Tuhan yang esa. Walaupun sebetulnya ya kalau ini kita tidak bicara tentang bagaimana menurut tauhid dan segala macam yang berhubung dengan itu, tapi ini saya berbicara tentang ajaran ini ya, ajaran ini saja begitu. Jadi barangkali mereka itu hanya ingin mengucapkan rasa syukur dan ya mereka hanya mengekspresikan begitu. Inilah sebetulnya yang disebut dengan penghormatan, rasa syukur dan segala macam. Jadi mereka menolak bahwa Tuhan itu serupa dengan dewa. Ini itu nggak benar menurut ajaran Kapitayan ini, karena pada dasarnya Tuhan mereka satu dan tidak bisa digambarkan. Bagaimana dengan laut, bagaimana dengan yang lain, itu merupakan manifestasi saja. Mereka tidak menyembah itu pada hakikatnya. Jadi seperti itulah kira-kira konsep dari Kapitayan.
Ya ini secara garis besar ya, kalau kita bahas secara detail mungkin satu episode nggak akan cukup. Karena Kapitayan ini adalah sebuah hal yang tentunya harus harus dikaji lebih lanjut ya, karena memerlukan beberapa episode mungkin yang tentunya akan sangat panjang. Dan inti dari Kapitayan adalah berbeda dengan agama-agama non monoteisme, apalagi agama-agama yang percaya terhadap konsep dewa dewi dan segala macam. Ya berbeda dengan animisme dan dinamisme. Intinya adalah Kapitayan ini sebuah ajaran yang memang mengakui entitas Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak bisa dipersonifikasikan dengan apapun, tidak bisa dinalar dengan apapun, karena Dia adalah Maha Kuasa dan Dia adalah yang kuasa atas segala-galanya. Itulah konsep dari kepercayaan yang disebut dengan Kapitayan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kita semua, dan kalau ada kata-kata salah atau ada referensi yang kurang tepat, yang kurang lengkap, silakan dikoreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.